Dari situ saya mengerti gitu. Oh iya, ternyata ada yang salah di administrasi saya yang harus saya perbaiki gitu ya. Bukan saya stop usaha saya, tapi saya perkuat sistem saya gitu loh, ya kan? Yes, mungkin pertanyaan terakhir. Saya banyak menyaksikan para pengusaha dia gagal, gitu ya. Dan gagal bukan karena industrinya sakit atau bukan juga gara-gara nggak ada konsumen, gitu ya. Apalagi kita selama 2 tahun ini banyak banget gonjang-ganjing. Kita lihat ada orang yang booming dan ada yang tutup. Nah, mungkin menurut pengalaman King Kevin apa satu mindset yang menyebabkan pengusaha itu gagal? Pada tahun 2020 itu pandemi, ya, 2 tahun yang lalu lah. Nah, saya juga sempat nguping-nguping, korek-korek sama bank lah, ya kan, sama teman-teman bank. Gimana nih hotel? Ya hotel sudah pastilah kalau di Bali ya berat ya. Nah, tapi yang saya masih tanda tanya ini informasinya sebenarnya bukan hotel aja, yang jual sembako itu juga mengalami krisis gitu loh. Nah, berarti kan bukan industri yang seperti coach bilang, bukan industrinya yang salah gitu loh. Ternyata kan kayak gadget, orang malah beli gadget ketika butuh kayak apa? Entertainment. Kayak entertainment juga untuk bisnis lah. Untuk sekolah online learning, homeschooling. Homeschool. Malah banyak orang beli tablet. Nah, saya melihat kenapa ya sembako itu malah kok dia kemungkinan gini coach. Yang saya lihat kita yang punya bisnis itu memang harus segera bertobat sih, maksudnya secara finansial. Kalau memang bisnis ini yang membesarkan kita gitu, jangan coba memakai uang yang sedang berputar ini untuk bisnis yang lain gitu, karena kan kita serakah ya. Bahkan saat ini teman-teman percaya nggak kok, di Tengkumar ini ada yang KO. Jadi dulu kita di Bali ini ada 3 besar. Saya nggak sebut nama. Yang ini katanya di Tengkumar ada 3 harimau gitu. Right. Ya. Nah ini KO tutup. Kemarin saya disuruh take over. Ya saya lagi perhatikan, lihat dulu. Ya. Kalau bisa ketemu, karena dia kontrak, kalau bisa ketemu tuan rumahnya, it's okay. Nah, jadi ternyata dengan tutup ini kan saya juga melihat ini afiliator ini kan sekarang ini banyak, ya kan, money gaming, ya kan. Nah, apa mungkin uangnya dagang ini dipakai untuk something kesana kesini lah ya, kesana kemari, ya kan. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya salah, ya dosa-dosa saya di masa lalu itu, untung saya cepat bertobat. Jadi uang operasional, uang cash flow untuk satu bisnis biarkan dia tetap di situ aja, karena kalau dipakai buat yang lain, sedangkan di sini akan kekurangan pompa darahnya. Nah, akhirnya pasti ini menyebabkan satu keseluruhan badan ini. Nah, ini menyambung nih, penting banget dalam coaching pemilik bisnis. King Kevin, banyak banget para owner tidak disiplin mengelola keuangannya. Jadi dia merasa ini kan duit gua. Nah, boleh cerita nggak mungkin satu insight tentang pengelolaan uang bisnis ini? Apakah kita sesuka hati boleh pakai apa saja gitu ya, atau kita harus disiplin? Itu seperti apa baiknya? Ya, di dalam satu bisnis sendiri itu kan biasanya ada yang buy cash produknya buying cash, ada yang TOP, mungkin dari supplier ada kasih TOP. Nah, apapun itu kan ada ibaratnya sirkulasi darah, itu kan adanya jatuh tempo yang harus kita penuhi gitu kan. Nah, ketika kita lambat penuhi TOP itu, contohnya Gadget ini ada Samsung, Samsung kita kasih TOP nih. Nah, begitu sekarang tuh lebih strict lagi. Begitu nanti late payment itu block.
Oh gitu ya? Blok, automatic blok. Nah, udah blok, supply stop. Itu akan berdampak. Nah, supply stop, customer datang ke toko kita, mau cari ini, ada nggak? Nggak ada. Mau cari ini, ada nggak? Nggak ada. Itu loss. Berarti loss profit. Nah, ini yang menyebabkan, jadi saran saya, ya saya juga belajar ya guys, saya belajar coach, bahwa apa yang sudah memang darahnya udah harus kayak di tubuh kita berapa cc sih? 300 cc. Nah itu udah harus memang takarannya harus segitu gitu loh ya. Termasuk dengan bisnis kita. Sepinter-pinternya MD lah, bayarnya mengatur namanya WOS itu week of sales ya. Itu harus mengatur barang yang mengendap itu berapa hari. Nah, itu sudah ada takarannya. Jadi kita memang harus disiplin coach, bahwa memang seringkali kita terlena kantong kiri kantong kanan. Nah jadi udahlah, sama ini juga perusahaan gua nih, gua kasih ini dulu lah nanti. Nah kalau gua puterin dulu nih lebih cepat. Nah yang di sini macet itu yang menyebabkan bisnis yang main bisnis itu macet. Dan akhirnya kita kehilangan kepercayaan dari supplier itu. Iya, trust itu hilang, supply stop, dan customer kita nggak punya stok. Ya. Kan di pandemi orang semua bilang cash is a king, ya kan? Tapi boleh saya tambahkan trust is a treasure. Kalau kita trust is the mother of the king. King Kevin, ini benar-benar last inspirasi bagi teman-teman entrepreneurs supaya mereka maju, breakthrough, supaya bisa sukses dan supaya mereka bisa never give up. Mungkin last inspirasi dari King Kevin. Last inspirasi dari saya, ya saya pengen sharing sedikit guys. Tadi yang pertama adalah kreatif ya. Saya sebenarnya banyak hal itu saya nggak banyak tahu, tapi saya never stop learning. Saya never stop learning. Apapun saya willing do it. Kalau bisa, ibaratnya kalau bisa menyelamatkan perusahaan saya ini, apapun ya. Di awal saya cerita sedikit di awal saya kenapa saya memulai TikTok nih. Saya memulai TikTok ini. Nanti bisa follow ya TikToknya King Kevin. Ya. Saya memulai TikTok ini awalnya TikToknya Planet Gadget dulu. Yang saat ini sudah 2.200.000 followers untuk Planet Gadget ya. Itu saya mulai 2 tahun yang lalu. Memang ketika saya melihat mulai ngetren ini ya, influencer dulu kan sudah udah ada di Instagram. Tapi bagaimana ya, saya pengen juga dong ikut partisipasi lah, kembangkan bakat saya sehingga people kenal King Kevin, kenal saya, kemudian akhirnya kenal Planet Gadget. Dan itu luar biasa, itu benar-benar terjadi di Planet Gadget itu. Nah, saya mulai dengan konten komedi, bahkan manajer saya pertama underestimate saya, coach. Kok pimpinan saya kontennya main beginian gitu kan. Mungkin yang diharapkan itu kayak coach band abadi, memberikan motivator, ya kan, nah, seperti itu. Nah, tapi saya melihat ini yang disenangi netizen, gitu. Ini yang ringan-ringan, receh, gitu kan. Akhirnya ya saya buat satu konten, konsisten aja. Jadi lakukan tadi yang pertama kan never stop learning, terus kemudian konsisten, upgrade terus. Lama-lama followers, wih, udah 10.000 ya. 100K. Wow. Wih, 100K nih. Udah happy banget gitu. Wah, tambah lebih semangat lagi bikin konten. Tapi tambah lagi 200 ya. Tambah lagi 500. Kemudian baru 6 bulan ini saya mulai konten ini sudah 830K ribu ya, 830K. Karena kemarin ada pergian, jadi tidak bikin konten terlalu banyak ya. Tapi kalau ini dua konten lagi, soon 1 million. Wow. Ya, 1 million ya. Wow, luar biasa ya, King Kevin, teman-teman para entrepreneurs, and kita sangat blessed banget ya dengan King Kevin sharing banyak insight. So saya simpulkan yang pertama, you never stop learning.
Yang kedua, you have to be creative. And ketiga, jangan pernah menyerah. Dan saya tambahkan, Anda harus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Amin. Wah, amin. Thank you very much, King Kevin. Very inspirational. All the best with the konten-konten di TikTok-nya. And saya Coach Ben Abadi. Saya King Kevin. Salam 10 kali.